Indonesia ini kan lemah di bola mati ya. Terlebih Indonesia ini suka pelanggaran di dekat-dekat tipis kotak penalti itu bahaya kali sebenarnya. Lokasi-lokasi Ini berbahaya ya. Untuk yang kelima kali ya Ben ya? 6 kali. 6 ini yang partisipasi kita di final 6 kali, ini yang 6 betul. Ini pertemuan keempat kita menghadapi Thailand. 4 apa 5 ya? Begitulah pokoknya. Apa sih? Di final aja udah berapa kali juga tuh. Oke. Kali ini gini doh. Tapi sebelum kesana kita akan untuk teman-teman jangan lupa dulu untuk terus follow sosial media kita yang lain dengan nama @ruangganti.fm dan juga dengarkan podcast kita yang khusus membahas hal-hal lain selain game, yaitu ada di Ruang Ganti Football Media. Nah, langsung aja nih. Betul sekali. Indonesia menghadapi Thailand. Berita buruk dulu nih sebelum laga ini kita akan kehilangan pertama arahan salah satu pemain kunci ya. Salah satu pemain kunci kita, baik kiri kita pertama arahan. Namun kabar baiknya Thailand juga pun begitu. Mereka kehilangan dari baik kiri juga tuh. Namanya siapa aku lupa? Teraton. Teraton. Baik kiri juga Teraton. Nah, gimana dong? Dari terkait ketersediaan pemain ini, apakah dari Indonesia dan Thailand mana yang lebih dirugikan menurut kau dari hilangnya dua fullback mereka ini? Sebenarnya sih kalau menurut aku sama-sama merugikan ya Pin ya. Karena kalau aku lihat permainan Thailand di AFF aja ya, aku nggak tahu sebelumnya ini sama sekali nggak tahu aku. Cuma AFF aja. Kalau aku lihat sih sebenarnya permainan Thailand itu memang lebih sama kayak Indonesia sih, dominasinya mungkin kayaknya lebih beruntung kita nih Pin, karena Thailand tuh aku lihat lebih dominasi di kiri ya daripada di kanan ya. Kalau kita kan masih ada Asnawi juga, masih ada Witan di kanan. Kalau misalnya Thailand ini lebih dominan di kiri aja gitu. Kalau menurut aku di sini kalau untuk pertama arahan sama ini ya Teraton ya, lebih unggul Indonesia sih seharusnya. Oke. Berarti menurut kamu ini bakal Thailand lebih kehilangan dibandingkan kita ya? Lebih kehilangan terus kali menurut aku. Kalau aku tanya nih, kalau seandainya pertama arahan tidak main, siapa yang bakal mengisi posnya menurut kau? Apakah kita akan mengubah formasi, memasukkan natural left back, atau malah memasukkan center back yang bisa bermain sebagai left back? Menurut kau? Nah ini agak susah sih sebenarnya itu Mbak ya, karena STY ini memang taktiknya memang susah kita kan udah bahas juga nih, tiba-tiba Evan dicadangin, tiba-tiba pokoknya banyak bal kejutan lah. Cuma aku pernah sih lawan apa ya? Laos kalau nggak salah lawan Laos itu back kirinya bukan si Arhan bukan pertama Arhan. Yang main Edo namanya Edo. Cuma itu aku nonton kan babak pertama. Sebenarnya secara defensif sih nggak ada keraguan ya buat si Edo ini. Cuma karena kita tahu pertama Arhan gimana eksplosivitasnya, ya itu aja sih sebenarnya yang dikhawatirkan. Dia nggak terlalu bisa ngebantu serangan. Sementara kita selama ini cukup bertumpu sama Pratama Arhan kan untuk hal itu gitu loh. Itu sih kayaknya yang agak susah. Cuma kalau misalnya mau diganti sama pemain yang nggak natural di situ, kayaknya enggak sih kalau aku lihat Sintayong nggak bakal sih. Mungkin Edo kayaknya. Edo. Sama sih maksudnya. Buat aku juga kayaknya untuk masalah di bek kiri tidak akan ada memainkan seperti center back atau pemain yang nggak natural posisinya lah. Karena menurut aku Edo cukup siap lah aku rasa sebagai reserve ya. Ketika pertama nggak bisa. Ya tapi memang untuk kualitas ada perbedaan lah di sana. Karena pertama kan memiliki beberapa atribut yang atribut yang bakal membantu terutama membantu terutama saat kita membangun serangan kan. Dia punya atribut itu. Nah, gitu. Kali ini aku bakal bahas permainan nih. Menurut kau, untuk Thailand menghadapi Indonesia, secara taktikal sebenarnya yang lebih atau nggak usah taktikal lah, maksudnya secara umum kalau menurut pandangan kau dari Indonesia menghadapi Thailand lebih unggul mana sebenarnya dari kedua tim dari sebelum bertanding nih? Menurut kau? Sebelum bertanding beda? Iya. Kayaknya semua bakal sepakat sih. Ya pasti Thailand lah lebih unggul 2 tingkat 3 tingkat atas kita lah ya. Secara pemain yang memang udah senior ya. Kalau lihat nih pemain lama semua nih Pin. Ada Chelsea Dangda, ada Changnati, banyak lah maksudnya. Secara pemain dan fisik segala macam, pengalaman apalagi ya, ini pasti unggul Thailand sih. Cuma kita nggak kalah nih, maksudnya dengan pemain kayak gini kita belum kalah sih kalau gue bilang. Nggak kalah kualitas sih sebenarnya.
Mungkin yang paling kalah pengalaman aja sih kalau gue bilang ya. Kira gue itu kayaknya. Okay. Kalau untuk aku lebih menyoroti ini sih. Maksudnya benar kita Thailand, tapi Thailand benar semua kau sampaikan lah masalah pengalaman. Pengalaman pasti. Ya. Tapi yang ini yang kita bahas kemarin di review menghadapi Singapura juga. Masalah pengalaman ini kan akan membentuk manifestasinya adalah mental kan, mentality di lapangan. Oh iya benar kan? Pengalaman itu membentuk mental. Nah, timnas kita yang muda ini apa ya? Aku bilang ya, bisa jadi final soalnya ya. Lebih ke sini, lebih kayak gambling sekali gitu. Kayak di satu sisinya dengan permainan pemain muda ini kita lihat atraktif permainannya kan. Mereka berani bermain sepak bola modern gitu. Menjanjikan sih, Ben. Menjanjikan, mau press tinggi, mau bermain ibaratnya 90 menit intensitas tinggi, mereka mencoba lah setidaknya. Mereka mencoba. Kuat. Nah, tapi dari sisi kita tahu kayak pemain muda ini kita lawan Singapura kita ulang lagi lah menghadapi Singapura gitu loh. Menghadapi 9 orang mereka nggak tahu how to handle menghadapi 9 orang gitu kan. Nah, di sisi ini Thailand ini kau bilang tadi pemain dia timnas paling senior di AFF ini. Paling senior. Nah, jadi ini bakal jadi faktor penentu sih buat menurut aku ya. Karena kayak bagaimanapun ini kan kompetisi kan, terlebih lagi 2 leg gitu loh, yang artinya memberikan kesempatan untuk tim dan pelatih itu bermain taktikal. Jadi kayak mereka nggak mikirin 90 menit aja kan, kayak kita bermainnya itu kita bermainkan 180 menit. Jadi kayak beda kan ketika single match final semuanya selesai dalam 90. Kalau kurang 30 menit, kalau kurang penalti. Tapi kan kalau kita sudah ada 2 match di depan itu kayak pelatih ini lebih leluasa kan untuk bermain taktikal gitu loh. Jadi jadi buat aku Thailand di situ agak sedikit apa ya, lebih unggul lah aku bilang. Kalau aku bilang 65-45 lah Thailand. Kalau persentasenya oddsnya lah ya, kalau menurut aku Thailand unggul di situ. 65-45 ya. 65-45% Indonesia. Karena karena menurut aku kita lebih apa ya, lebih terus terang aja gitu kayak. Tapi aku nggak bilang Indonesia nggak bagus ya. Bang tadi ya, kalau poin plus kita adalah pemain kita ini fighting spiritnya gila-gilaan sebenarnya. Benar, itu poinnya, itu unggulnya. Nah, itu yang aku bahas nanti, Ben. Nah, ini Ben, aku nyambungin kau langsung aja nih ya. Oke, langsung aja. Yang kau bahas tentang fighting spirit itu soalnya aku ngeliat Ben ya, terutama lawan Singapura ya, itu aku nonton lah si Thailand lawan Singapura ini. Itu babak pertama sama babak kedua Thailand jauh merosot, Ben. Babak pertama gila, itu penuh determinasi tinggi lah. Tapi babak kedua tuh mungkin faktor juga ya, faktor usia juga ya. Babak kedua tuh Thailand apa ya, kalau aku bilang secara stamina turun drastis gitu loh. Dan di situ Vietnam tuh sangat dominasi. Mau leg pertama, mau leg kedua sama aja gitu. Cuma memang Thailand ini unggulnya itu mereka tuh sangat-sangat bisa apa ya? Defense itu lebih terorganisir lah daripada Vietnam. Makanya Vietnam tuh kemarin sebenarnya megang bola, cuma nggak bisa ngegolin aja, itu aja sebenarnya. Itu kena ya. Nah makanya Indonesia di situ unggul Pin. Daya juangnya itu yang harusnya lebih bisa dimanfaatkan sama anak-anak Indonesia sih sebenarnya. Oke. Ngomongin kau tadi deh. Kalau berbicara senjatanya kita, maksudnya apalagi terus kekurangan kita yang perlu dipersiapkan ya untuk final di match menghadapi Thailand, sama leg pertama lah atau leg kedua. Nah ini menurut kau apa yang perlu dihandle sebenarnya sama Sinteyong, atau untuk kepribadian sendiri pemain-pemain atau pemilihan pemain di final, ada yang perlu kau ubah nggak dari kau sendiri seandainya kau jadi Sinteyong untuk menghadapi tim sekarakter Thailand? Ada nggak perlu ubah dari menghadapi Singapura mungkin? Jujur ya sebenarnya buat aku lagi nih, aku udah sering kali dibilang kan, kalaupun sama aku sama Bibis juga, menurut aku terlebih buat lawan Thailand ya, yang punya permainan yang lebih terorganisir, buat aku sorry to say Ezra harus dicadangin sih buat aku. Alasan gue berarti kenapa? Apa alasan utamanya? Alasan utamanya karena Thailand ini susah ditebus, Pin. Kalau kamu mau pakai pemain kayak Ezra, buat aku agak sulit ya. Kalau menurut aku paling utama buat lawan Thailand itu kita harus pasang pemain yang punya kecepatan tinggi. Aku lebih prefer si Kubu dan si Hani sih daripada si Ezra buat aku ya. Karena kalau kita mau masang pemain kayak Ezra, buat aku kayak dia bakalan useless lagi gitu. Buat aku itu pertama itu. Terus yang kedua,
timnas ini harus lebih apa ya? Jangan kayak yang lawan Singapura Dewangga tuh loh, kayak tai itu kan. Suka nyuting gak jelas, bukan Dewangga aja sih, banyak kayak gitu. Itu harus benar-benar dikurangi karena ini Thailand bos, bukan Singapura lagi. Kau kalau punya peluang sekecil apapun kau harus cetak gol, harus efektif. Karena Thailand ini bukan cuma defense yang bagus, tapi kontra juga gila gitu loh. Kontra ini bukan secara permainan ya. Permainan mungkin aku bilang bisa 11-12 ya. Cuma kalau kontra ini Thailand lebih sangat-sangat efektif. Terus bolanya lengket semua di kaki, itu yang agak susah. Jadi kalau bola aku kalau masih buang peluang dan pemain kita yang punya kecepatan simpan, ini selesai kita. Apalagi ini 2 leg kan gitu. Kayak sedikit ya, gitu. Sebenarnya buat aku kayak, kalau buat aku pribadi sebenarnya aku nggak mempermasalahkan kalau Ezra main di babak pertama ya, kayak ya, seperti biasa, kayak rumusan biasa lah, dia bermain 50-60 menit. Karena buat aku kalau kita bermain dengan striker yang technical striker lah, striker yang bisa melebar, kayak ya misalnya kalau bilang kayak Hanis lah yang punya speed, punya mobility. Itu tuh kita belum terlalu bagus sebenarnya menurut aku. Belum rotasi kita di depan tuh belum terlalu bagus sebenarnya. Tapi menurut aku lebih tepatnya kita turf yang kita masukkan sekarang kan Egy kan bisa bermain sekarang, Egy menurut. Oh iya, Egy lupa, ya. Aku sampai lupa tadi. Buat aku itu lebih menjanjikan menjadi turf di belakang striker loh. Jadi Ezra dibiarin aja gak main dulu 50-60 menit, tapi kita lebih fokus membuka ruang pemain yang ada di belakangnya. Sekarang karena kita lihat kan dari sebelumnya yang bisa memberikan impact itu cuma Witan sama Irfan Jaya. Nah dengan adanya Egy ini nambahkan kuantitas kan, menambahkan opsi artinya. Betul. Nah iya, itu juga aku yang kau sampaikan benar tuh, kayak bagaimana kita harusnya, karena menjengkelkan kan seperti kita lihat menghadapi Singapura itu kita kali asli. Kayak apa, presentasi kita untuk menyelesaikan peluang itu busuk sekali. Busuk. Gitu. Padahal banyak peluang kan? Tapi dibuang-buang aja itu gitu. Itu dia masalahnya. Itu kayak aku bilang, kayak perbedaannya kita sama Thailand di situ. Cara bermain mirip, cara bermain one touch football, bermain simple, berusaha main possession tapi tidak kontrol game secara keseluruhan. Dan kalau buat aku riskannya kita itu ya kayak kau bilang tadi, Indonesia tuh mainnya apa ya, gerasak gerusuk kan, mencoba counter 5 orang, tapi nggak nyiapin seandainya salah passing. Itu aku yang paling benci kadang-kadang. Akurasi passing kita tuh mungkin belum sampai 85% tuh belum sampai kadang-kadang. Kalau itu kan yang sering dimarahin sama STY kan waktu itu. Iya makanya bermain intens, bermain counter boleh, tapi siapkan opsi seandainya salah passing gitu. Ini enggak kayak yang aku kritik ketika menghadapi Singapura gitu. Kita bermain jarak dan bertahan ke depan itu terlalu tinggi. Itu ya akhirnya jadi gapnya nanti. Sedangkan Thailand di situ paling gampang mengekspos kan. Thailand punya permainan one touch football yang sangat bagus. Nah, tapi kalau selain itu buat kau, kalau dari Thailand sendiri ada lagi yang berbahaya tuh yang perlu diantisipasi Indonesia untuk defense deh. Kita tadi udah bahas offense kan, bagaimana Indonesia menyerang. Kalau defense sendiri ada yang perlu kau kritiki nggak? Apakah menurut kau kita akan bermain 5 back lagi? Pasti ya? Menurut gue ini kayak udah pakem sih kayaknya. Sudah efektif kayaknya ya, sih udah pakem nih, udah efektif soalnya. Cuma ini sih yang ini. Kalau buat aku ini kan tadi kau udah bahas dikit nih, udah nyinggung lah. Gimana kita ini sebenarnya 2 leg ini benar-benar taktik lah mainnya kan, pelatih bisa main situ. Nah ini yang aku agak gimana ya, karena secara permainan sebenarnya lebih mengerikan Vietnam sih daripada Thailand. Kalau buat aku ya, karena Vietnam ini lebih gila, sumpah. Cepat, gaya Eropa kayak lah. Cuma di sini emang Thailand ya itu tadi. Pengalaman dong menurut aku. Matang. Itu aja sih. Sebenarnya kita jangan sampai apa sih istilahnya, jangan sampai kepancing aja sih. Nah tapi Indonesia gampang kepancing. Iya betul. Itu susahnya. Iya betul. Makanya harus lebih sabar, ini itu aja sih kuncinya. Menjadi PR itu kayak bagaimana pemain ini bisa membaca momentum pertandingan ini seperti apa gitu kan. Itu masih kurang. Iya betul. Karena yang tapi kalau kita gimana? Tapi kalau kita tengok kan secara tadi kau tanya defense gimana kan. Sebenarnya pas lawan Vietnam kan udah teruji ya defense kita bagus lah gitu kan. Cuma masalahnya kau main 2 leg mau kayak gitu terus kan gak mungkin gitu loh. Iya betul. Gitu. Mungkin defense bagus nih, cuma kalau kau nak nyetak gol tapi Thailand ini efektif dan kau nak nyetak gol, Indonesia gak nyetak gol, bisa juga gitu. Ya harus
bingung sih sebenarnya nih gimana Indonesia harus mengantisipasi Thailand yang sangat efektif ini tuh susah. Buat aku menghadapi Thailand tuh cara bermain kita bisa cara kita bisa bermain pasif nggak masalah buat aku ya. Kita bermain pasif nggak masalah. Seperti menghadapi Vietnam. Tapi kita nggak bisa terlalu deep down seperti menghadapi Thailand gitu loh. Kita harus kita harus sisakan beberapa pemain yang siap untuk counter gitu loh. Karena kayak kalau kita menghadapi Vietnam kan itu kita gak nyisain pemain buat counter kan. Kita benar-benar berharap dapat bola clearance, bermain negatif football lah. Tapi menghadapi Thailand menurut aku masih ada peluang kita untuk bermain counter lah. Karena bilang tadi Thailand kemampuan possession game mereka tidak sebagus Vietnam kan. Permainan betul. Menjaga bola mereka gak lebih bagus dari Vietnam. Jadi ibaratnya kita punya peluang di sana lah. Kita bisa merebutnya lah dibandingkan menghadapi Vietnam kan. Tapi satu lagi ada yang bahaya sebenarnya Ben. Kalau kita tengok-tengok ya. Indonesia ini kan lemah di bola mati ya. Tapi Thailand ini ngeri-ngeri masalah eksekutor ya. Itu juga ngeri juga sih gimana nanti corner terus bola-bola free kick. Terlebih Indonesia ini suka pelanggaran di dekat-dekat tipis kotak penalti itu bahaya kali sebenarnya. Lokasi-lokasi berbahaya ya. Itu patut diperhatikan sih sama STY gimana supaya lebih tenang lah. Betul. Susah juga sebenarnya. Betul, karena jadi kunci berarti yang aku simpulkan di sini sebenarnya kunci dari permainan ini adalah bagaimana Indonesia bisa bermain lebih tenang ya sebenarnya, lebih tenang, efektif membaca situasi. Karena sebenarnya on paper bakat mentah kita ini siap sebenarnya diadu sama Thailand gitu kan. Bagus. Enggak terlalu tidak terlalu jomplang sebenarnya kan, walaupun masih di bawah. Walaupun masih di bawah. Betul. Oke. Ada lagi yang perlu kau sampaikan untuk laga ini Ada 2 match yang bakal kita kira-kira. Ini Pin, aku satu aja Pin. Andaikan leg pertama kita kalah, kalau buat aku itu udah selesai sih Pin. Over sih. Game over ya. Karena kalau leg kedua kita mau main terbuka, kita juga habis gitu loh. Makanya menurut aku leg pertama jadi kunci sih. Betul. Mending imbang daripada ya itu bener lah mending kalah. Cuma kalau kalah kalau udah selesai menurut aku. Itu aja. Ya kita kayak berkaca ini ya permainan Thailand menghadapi Vietnam. Mereka bisa menang. Di leg kedua mereka bermain taktikal. Bermain taktikal gue bilang. Maksudnya dibilang sih bukan negatif sih. Iya, dengan negatif enggak sih. Mereka tetap bisa bermain menyerang, tapi menyerangnya tuh untuk membuat pemain Vietnam emosi loh, memancing pemain Vietnam untuk kehilangan tujuan. Padahal Vietnam kan tujuannya sebenarnya pengen cetak gol. Tapi karena dipancing sama pemain Thailand, permainan mereka jadi enggak jelas. Itu bilang di situ kunci dari pengalaman sih buat aku, kayak pemain Thailand yang umurnya pemain paling tua lah yang ada di AFF. Oke. That's it untuk preview kita pada hari ini. Kita tunggu untuk besok kita mulai leg pertama dan leg kedua nanti. Aku setuju dengan pendapat Rido. Tapi kita lihat nih, apakah kita lebih tepat memasukkan Ezra Walian atau tidak? Ayo Indonesia. Gak masalah Ezra siapa yang penting menang lah Pin. Apapun yang terjadi, pemain-pemain muda ini memberikan atraktif lah. Kita udah lama nggak Indonesia bermain atraktif seperti ini, bermain sepak bola modern lah sih Day. Senang sekali. Tidak artinya bagus bukan berarti tanpa kekurangan. Tapi progress is a progress buat aku. Bermain sepak bola modern itu adalah kunci untuk kita bisa bersaing di Asia, ya kan? Betul. Tetap pertahankan Sinteyong. Let's go. Setuju. Let's go STY. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Nanti kita kalau sudah selesai ini kita bakal review lagi AFF series kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Revin dan Rido. Sampai undur diri. Ciao.